become a way for artists to share messages, not only visually artistic and eye-pleasing, it is also conveying meaningful messages. Dolorosa Sinaga is one of the famous sculptors in Indonesia who is actively sharing her social and political aspirations through her artworks. So today we will talk more about her arts and activism only on Masa Kini. Percaya bahwa semua orang bisa menggambar. Dan banyak orang yang terkejut. Saya pikir betul semua orang bisa menggambar. Karena dia punya ingatan, dia punya image yang nempel. Nah sekarang saya hampir mau mengatakan semua orang bisa mematung. Pertama-tama saya tertarik banget pengen tahu gimana sih perjalanan Ibu Dolo berkarya sekian tahun ini, dan pastinya banyak perubahan kan Bu dari tahun pertama sampai sekarang ini, dan apa saja sih yang mempengaruhi sebuah karya Ibu Dolo dari awal sampai sekarang? Saya waktu itu belajar, sebetulnya tertarik pada seni itu bukan karena saya punya bakat. Oke. Jadi saya punya kawan di SD. Di SD ya, SD, SMP, ada kawan di sebangku, kawan sebangku saya itu selalu laki-laki. Oke. Nah, dia pintar gambar, dan saya melihat kok dia pandai menggambar ya. Saya pikir-pikir, saya pengen bisa juga menggambar, jadi dia mulai membuat replika dari postcard gitu, pintar. Terus di SMP saya ketemu Thomas, dia bisa bikin komik. Jadi saya semakin terpesona lah. Nah kalau mereka menggambar itu rasanya asik gitu kan. Mungkin dari situ saya tertarik menggambar dan kemudian cinta pada kegiatan menggambar itu. Dan ketika selesai SMA saya udah gak ada pilihan lain, saya mau masuk sekolah seni. Saya daftar ke ITB, tidak diterima, nggak lulus ya. Kualifikasi kurang memenuhi syarat. Kemudian saya daftar ke IKJ, waktu itu namanya Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, baru berdiri setahun, saya diterima. Nah sejak itu mungkin saya sudah menetapkan keputusan saya, ke depan saya mau jadi seniman. Ayah saya tidak terlalu setuju bahwa dunia seni adalah dunia yang memuja kebebasan dan kemerdekaan. Nah itu menurut dia bisa mengancam hidup saya gitu kan. Tapi kemudian saya tetap bersikukuh, saya masuk. Dia hanya membayar pada tahun pertama dan saya teruskan, saya mulai ikut cari uang lah ya, magang sama senior bikin poster film. Pada waktu itu poster film kan gede-gede banget tuh kan, bayar per minggu gitu. Tetap aja sih nggak cukup membayar. Ibu saya tuh dari belakang tanpa bapak saya tahu ikut membantu. Selesai saya, tapi pada tahun kedua ketiga ayah saya mulai bingung ngelihat saya mendapat penghargaan utama dalam lomba-lomba seni gitu ya, semahasiswa Jakarta dan tingkat nasional. Kemudian dia berpikir udah nggak bisa lagi dia mematahkan keinginannya bahwa dia dulu minta saya untuk sekolah, jadi sekolah pendeta, jadi pendeta. Saya nggak mau. Setelah saya selesai dari IKJ,
saya sempat menjadi asisten dosen 2 tahun. Kemudian tahun 80 saya mendapat beasiswa dari British Council. Saya ke Inggris. Di sekolah, di mana sekolah itu mengajarkan pendidikan seni patung itu sangat progresif, tidak konvensional. Kita tidak bekerja dengan medium tanah liat seperti di hampir seluruh sekolah mengajarkan medium itu sebagai medium studi patung, ya. Dan kita bekerja dengan kertas karton. Intinya adalah di Inggris itu di Saint Martin School of Art saya belajar memahami bahwa membuat patung menawarkan berbagai medium, dan yang mereka pilih sebagai proyek postgraduate adalah membuat patung dengan medium corrugated paper, itu kayak kertas karton gitu yang coklat ya. Saya pertama kali frustrasi, sangat frustrasi. Tapi seluruh pengalaman saya belajar di Inggris itu membuat saya sekarang seperti ini. Turning point-nya berarti di situ ya, Bu? Ya, di situ. Jadi kalau pertama kali saya pulang, saya masih mengerjakan dengan tanah liat, tapi tanah liat itu menjadi pipih. Menjadi seperti 2 dimensi ya, dilihat dari depan dan belakang. Karena tradisi bekerja dengan 2 dimensi itu selama 2 tahun itu menjadi sangat melekat di kepala saya. Kenapa saya katakan dia progresif? Karena dari medium 2 dimensi seperti ini sekarang, ini aluminium foil ya. Sebelum aluminium foil saya bekerja dengan lilin yang slab, lilin. Kemudian dicetak ke dalam perunggu. Ini bisa dicetak ke dalam perunggu, tapi bisa juga dikeraskan dengan fiberglass. Apa yang terjadi ketika seseorang bekerja dengan medium 2 dimensi tetapi dia harus membuat patung? Berarti yang pertama adalah orang itu harus benar-benar khatam tentang bagaimana kalau kita sebutkan yang membedakan seni lukis dan seni patung kan. Kalau seni lukis elemennya adalah garis dan warna. Kalau seni patung elemennya bentuk, ruang, dan volume. Jadi dia 3 dimensi gitu. Nah, kamu mesti dengan medium yang pipi itu, dari karton itu, kita buat tubuh manusia. Membuat tubuh manusia. Membuat bentuk, ruang, dan volume itu ya. Bagaimana membuat tubuh manusia dengan karton yang susah lah kan? Kalau dengan tanah liat kan gampang, kita bikin kaki gitu. Lebih lentur ya Bu, bisa lebih lentur, lebih manageable gitu. Persoalannya adalah di project Saint Martin ini, dalam pendidikan seni patungnya, yang dia ajarkan adalah end product itu tidak penting. Oke, hasil akhir produk tidak penting. Yang penting itu adalah proses. Nah, itu buat saya itu pemahaman yang baru, kan? Jadi setiap kita bekerja dengan model, dia berpose gitu, kita harus melakukan investigasi
Jadi seseorang yang bekerja di Saint Martin itu sudah memiliki pengetahuan tentang anatomi dengan baik. Badan manusia itu ada dua kakinya sebagai tungkai, dan kanan ada tulangnya. Bisa dibawa kiri, bisa dibawa kanan, bisa dibawa belakang. Any movement you can do, you can imagine and it is the best. Kita semua melakukan interpretasi terhadap bentuk, terhadap kerja otot dan tubuh yang melakukan pose itu gitu. Analisis yang seperti ini yang saya nggak pernah pelajari. Saya dapat dari situ. Dulu, 70-80-an. Saya ini generasi terakhir dari pendidikan progresif yang dibuat oleh Anthony Caro. Ya. Itulah sebabnya saya kemudian bekerja dengan menjadi salah satu identitas karya saya kali ya. Kalau kamu lihat bentuk-bentuk pipih yang saya bikin, dia penari, ini, tapi saya juga tidak langsung meninggalkan tradisi saya membentuk dengan tanah liat. Saya masih bikin Dalai Lama itu dari tanah liat gitu. Ya, Dalai Lama. Solidaritas saya yang 7 perempuan itu, walaupun pipih, dia dari tanah liat. Tapi semua menjadi bentuk patung yang dibuat dengan medium helai itu ada identitas ekspresinya yang lain, yaitu ringkih gitu. Ya, jadi kayak wayang gitu, ya ringkih. Tapi walaupun dia ringkih, saya percaya patung saya punya kekuatan ekspresi bentuk dan kekuatan bagaimana saya mencoba melakukan eksplorasi pada keterbatasan medium itu menjadi bentuk-bentuk yang membawakan teks, ya suatu pernyataan lah gitu. Dan itu yang membuat saya kemudian mencoba dari bentuk abstrak, gelombang liar dari timur, kalau pernah lihat patung saya ada. Terus kemudian lebih filosofis sedikit, saya mencoba mencari jalan mengekspresikan apa yang dalam konteks keyakinan. Kita pernah membaca Zen Buddhism, Tao gitu. Saya mencoba mencari intinya, kemudian saya buatkan dia sebagai bentuk yang sangat cair, organik gitu. Jadi jadi kau bisa lihat di sini hampir semua perempuan, saya hanya bikin 5 laki-laki, ya. Dan di seluruh studio ini, dan mereka adalah yang saya pilih karena hidupnya dedicated pada perjuangan kemanusiaan. Ya. Pertama adalah yang saya bikin itu, saya lupa pertama, saya bikin Dalai Lama kalau nggak salah. Pertama? Ya, Dalai Lama. Kedua Wiji Tukul. Wiji Tukul itu, kalau Dalai Lama kita tahu kan, tokoh yang dengan lantang menyuarakan perdamaian gitu kan. Wiji Tukul, aktivis buruh yang hilang diculik oleh rezim militer Orde Baru. Kemudian yang ketiga saya bikin Gus Dur. Okay. Yang keempat saya bikin Multatuli. Yang kelima saya bikin Soekarno. Kita akan lanjut ngobrol lagi Bu, tapi mungkin kita sambil lihat-lihat dan jalan-jalan di galeri ini. Oke. Boleh? Sip.
perempuan itu adalah salah satu yang utama yang Ibu angkat di artworks yang Ibu kerjakan. Mungkin apa sih yang membuat Ibu kemudian menjadi salah satu aktivis perempuan gitu ya di dalam seni patung ini? Kalau dari saya sih sebetulnya ya mereka lah yang saya mesti bela ya. Nggak ada orang lain karena saya sudah menetapkan karya saya itu harus berpihak. Dan keberpihakan saya tunjukkan kepada masyarakat, saya bawa ke ruang sosial karena saya berpihak pada perempuan, pada seluruh persoalan-persoalan yang mereka hadapi, yang sejak ratusan tahun sudah dipojokkan di ujung sana tanpa harus bisa keluar dari seluruh kungkungan kekuasaan apapun, baik laki-laki, baik agama, baik negara, pandangan masyarakat yang menentukan mana yang boleh dipakai, pakaian mana yang seperti apa yang boleh dipakai dan tidak, itu semua adalah penindasan terhadap perempuan. Tahun 2000 saya baru kembali ke studio. Dan saya membuat ini, solidaritas. Mereka ini adalah semua perempuan yang saya hidupkan kembali. Mereka yang teraniaya, yang tertindas, dan yang tercerabut kedaulatannya, terbunuh. Saya hidupkan kembali. Untuk bersaksi kepada kita, ya, saya hidupkan mereka kembali. Mereka bertuju, mereka bergandengan tangan, kakinya tegar seperti petani, badannya ringkih tetapi punya kekuatan membangun tembok untuk mengatakan kami tidak akan pernah terkalahkan. Kami akan terus berdiri menghadapi seluruh persoalan yang menimpa kami dan kami akan melawan. Di sini ada 7 sosok, salah satu bunting dia, ya. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa ibu ini dalam keadaan bunting pun dia ikut bergerak melawan dan mengatakan kepada janinnya agar dia tumbuh untuk tetap melawan ketidakadilan, diskriminasi, dan tetap melakukan perlawanan untuk mendapatkan keadilan. Itulah pesan dia kepada anaknya yang akan lahir. Ini sudah dikoleksi oleh Komnas Perempuan. Karena pada waktu itu semangat saya membuat ini sebetulnya didorong oleh Presiden Habibie menandatangani kawan-kawan yang datang ke dia karena persoalan pemerkosaan massal itu mendirikan Komisi Nasional Perempuan. Sampai pada kejadian 98 lah. Dan untuk pertama kalinya saya tidak bisa berkarya, saya benar-benar terpukul itu dengan peristiwa itu terjadi di negeri ini. Jadi Forum Lenteng itu membuat film tentang saya yang isinya feature, durasinya hampir 2 jam. Yang ingin mereka sampaikan adalah bagaimana sebuah film
secara utuh memperlihatkan kepada publik kehidupan seorang seniman, kehidupan keluarga, sosial, dan juga profesinya gitu. Jadi 3 kata itu. Inilah yang menjadi landasan kawan-kawan dari Forum Lenteng mengerjakan film yang diberi nama Dolo, dan posternya bukan karya saya, tapi saya lagi main biliar. Menarik sekali, itu lagi, hobi berarti. lagi nyodok. Ya itu salah satu di samping Matung. Nah itu Hafiz yang bikin tentang karya saya. Ada 2 kan. Satu lagi Marceli Sumarno. Dia mantan dekan Fakultas Film dan Televisi IKJ. Jadi bedanya film Marceli dengan film Hafiz, Forum Lenteng. Ini feature, ini dokumenter tidak terlalu singkat tapi tidak panjang, 40 menit. Dan dia memperlihatkan karya saya saja. Karena karya saya itu artinya dia memperlihatkan karya saya dalam 50 tahun. Saya mengisi ruang IKJ, halaman IKJ dengan karya saya, judulnya Dance of Synergy. Patung itu memperlihatkan bagaimana saya mencoba menggambarkan sekolah ini apa, kan? Di dalam Dance of Synergy itu ada 2 perempuan sedang menari dan dia melakukan sinergi. Yang pertama, dia juga bisa menyampaikan nilai-nilai ekspresi seni rupa. Ada warna, ada bentuk, dan ada gerak, ya. Tapi dia juga bisa menyampaikan nilai-nilai Fakultas Seni Pertunjukan, yaitu tari, musik, dan teater. Creativity is a joy forever, ya. Jadi hidup bersama seni sesuatu yang bisa menjadi kontribusi yang kuat pada pembangunan masyarakat, menjadi pintar, menjadi cerdas. Karena saya percaya seni itu mencerdaskan dan mendidik kita untuk menghormati perbedaan. Mungkin yang terakhir adalah apa yang sekarang Ibu sedang kerjakan ke depannya, mungkin ada next karya-karya apa lagi yang sedang dikerjakan sekarang? Mimpi mau bikin sekolah, tetapi sekolah yang tidak tunduk pada kurikulum nasional. Jadi sekolah yang bisa semua umur, lintas generasi datang ke studio saya, belajar matung, belajar melukis, belajar macam-macam. Apapun itu, sama-sama kita meyakini bahwa creativity is a joy forever. From Dolorosa Sinaga, we can learn that it's not just a talent, but also persistency and purpose that can make someone continuously progress and develop, because creativity is joy forever. Stay here in Masa Kini with other interesting topics.